Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Kita hari ini malam ini bahas keris jangkung. Keris jangkung ini lumayan yang ngubungi saya, yang nyari-nyari, Mas ada keris jangkung nggak? Lewat WA itu kira-kira ada 30 lebih lah orang itu tanya jangkung karena saya belum dapat dan baru kali ini dapat. Sekalinya dapat teman-teman itu tidak terlalu istimewa. Namun pada wilayah ini dari segi tekstur serta rancang bangunnya, keris ini kelebihannya ada pada tangguh, yaitu tangguh Majapahit teman-teman. Majapahit. Mari kita lihat langsung seperti apa kerisnya. Ini teman-teman. Ini sopo sing golek winginane iki silahkan di amat secara betul-betul dari visual ini. Saya ceritakan sedikit berkenaan dengan dapur jangkung ini. Kalau pamornya ini yang spesial teman-teman. Spesial namun sudah karena kemungkinan keris ini tidak terawat ya. Tidak terawat lalu ketemu sama kolektor dan saya beli dan dirawat sama beliau lalu saya beli jangkung, dapur jangkung estimasi era Mojopahit sepuh teman-teman. Jadi teksturnya seperti ini. Kita bahas ke dapur jangkung, kita ukur sama-sama pada wilayahnya sampai 33,5 cm teman-teman. Panjang totalnya dari wilayah dari Gonjo sampai sini 3,5 cm ya panjangnya. Mari kita lihat pada paksinya teman-teman. Pada paksi ini bukan paksi bawaannya atau aslinya teman-teman, atau aslinya bukan, tapi ini adalah paksi serumbung atau susulan. Namun susulan bukan kamardikan ya, tapi susulan sepuh ya, mungkin patah atau bagaimana karena keris Majapahit ya, sekitar abad ke-15 ya, sudah sewajarnya. Kalau wajar memang kalau keris itu ada bagian-bagian yang memang cacat atau patah ataupun korosi terlalu banyak karena memang ini turun-temurunnya tidak lewat kolektor. Kalau kolektor mungkin tersimpan dengan baik, setidaknya ada bagian-bagian yang cukup terawat gitu. Ini teman-teman serumbung. Jadi saya katakan apa adanya ya, namun tidak mengurangi estetika daripada bentuk keris ini ya gitu. Jangkung dalam filosofi, sekali ini kita bahas filosofinya bagaimana. Dalam filosofinya, jangkung itu panganggenyo kudu jinangkung den iling. Jadi dapur jangkung itu memiliki arti dalam hidupnya manusia untuk selalu iling atau selalu ingat, memohon dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sumarah, sumeleh serta mituhu, agar hidupnya jinangkung atau jinampangan dilindungi dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa teman-teman. Kesimpulannya bahwa keris jangkung ini untuk pengharapan ya, untuk pengharapan, memohon diri agar diberikan hidupnya penuh kegampangan, kemudahan dan lain sebagainya. Jinangkung. Oke? Setelah kita membahas filosofi pada jangkung, mari kita ke arah pamor lawe saukel, bentuk seperti ini ya. Jika
tangguh pada era Majapahit, pamor Lawe Saukel dengan seutuh seperti ini, saya kira ini lumayan cukup bagus teman-teman. Karena pamor Lawe Saukel ini sangat jarang yang utuh ya. Kita lihat seberapa detail buatan Majapahit. Anda bisa membedakan dengan buatan saat ini, buatan-buatan baru ya, buatan-buatan baru berpamor Lawe Saukel bandingkan dengan keris ini era Majapahit yang juga berpamor Lawe Saukel. Bagaimana secara detail keris ini garapan empu yang betul-betul tersohor di zaman dahulu teman-teman. Ya, coba jenengan amati. Sangat detail dan sangat rapi lipatan-lipatan pamornya, lapisan-lapisan pamornya sangat-sangat rapi. Karena sudah termakan usia, ya mau tidak mau pamor terkikis habis serta banyak yang putus ini. Di tengah-tengah wilayah putus. Namun kalau masih kayak gini lah ya beruntung lah. Keris ini lumayan beruntung lah, masih agak utuh seperti ini teman-teman. Dari bagian sebelah wilahnya juga sangat berkurang, hanya seberapa bagian gitu di bagian sor-soran ini. Apalagi sampai ke atas sudah cukup sangat berkurang teman-teman. Oke. Ketebalan dari keris ini tidak terlalu tebal, jadi tergolong tipis lah. Namun tidak begitu tipis yang sampai bisa ditekuk kayak gitu. Jadi keris ini masih terlihat agak tebal, jadi tidak begitu tuipis, tidak. Jadi saya rasa apabila dikoleksi masih cukup layak untuk kita simpan, karena kita ketahui bersama Majapahit itu terkenal wingit teman-teman, terkenal keris yang wingit. Kita membahas filosofi Lawe Saukel adalah bisa juga disebut Lawe Setukel teman-teman, tergolong langka dan banyak dicari para kolektor ataupun penggemar Tosan Aji seperti ini, termasuk saya pribadi. Bentuk pamor ini seperti sebuah gulungan benang yang terlepas atau terurai gitu ya. Coba jangan lihat, seperti gulungan benang yang terurai. Jadi tuah dari Lawe Saukel ini diyakini dapat membantu pemiliknya menguraikan sebuah masalah-masalah yang ruwet yang dihadapi, dan pamor ini cocok dimiliki oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang hukum, misalkan seperti hakim, jaksa, pengacara, polisi, dan orang-orang yang bekerja di lapangan. Bahkan untuk orang-orang yang sedang tersandung masalah hukum. Itu Lawe Saukel. Jadi Lawe Saukel juga diyakini memiliki tuah untuk menangkal guna-guna. Konon dalam proses pembuatannya, keris berpamor Lawe Saukel ini dibabar dengan mantra-mantra khusus teman-teman. Mantra-mantra khusus tolak balak seperti Kolo Cokro dan lainnya. Tapi pamor ini tergolong pamor yang pemilih. Ya, saya katakan lagi, pamor ini termasuk adalah pamor pemilih. Oke? Jadi apabila ingin memahami keris seperti ini, Anda lihat secara visual. Jika di dalam hati terasa ada aura ketertarikan atau magnet, berarti itu cukup cocok untuk Anda. Jika terasa agak panas, misalkan agak angker gitu, kurang tertarik, ya jangan berburu keris seperti ini teman-teman. Yang berpamor Lawe Saukel. Penanaman dan tuah pamor ini erat kaitannya dengan tradisi ruwatan Jawa. Jadi pada zaman dulu itu dengan menggunakan sarana kalung lawe atau benang yang sering dilakukan pada anak kecil teman-teman. Jadi kalau dulu itu ada namanya kayak benang itu, kalung lawe itu kan biasanya digunakan untuk anak-anak kecil. Jadi untuk menangkal dari gangguan sawan atau dari gangguan makhluk halus.
menyimbolkan, dari pamor ini menyimbolkan sebuah ruwatan tolak balak dan keselamatan seperti tradisi masyarakat Jawa zaman dulu. Ya. Selain itu, bentuk pamor ini seperti gumpalan benang yang terurai adalah sebuah penggambaran, ya, penggambaran dan akan terurainya sebuah masalah yang sulit atau ruwet seperti benang yang kusut. Jadi pesan dari pembuatan pamor ini adalah agar pemiliknya sabar dalam menghadapi sebuah masalah, sesulit apapun, sebab jika bisa sabar untuk mengurainya dan teliti mencari titik simpulnya, maka sekusut dan seruat apapun, masalahnya pasti akan teruraikan seperti benang kusut yang terurai, teman-teman. Cukup jelas ya. Oke, sekian dari saya, Keris Jangkung ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa di subscribe dan like dan tekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam budaya.